Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi kimia bab 2 yang berjudul benzena dan turunannya. Sebelum melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kinesia Karistemas. Nama saya Andre Maulana Sidik. Nama saya Naila Septia Syabani. Baik, untuk kelanjutannya, pengertian dari benzena adalah senyawa siklik yang terbentuk dari 6 atom karbon yang berikatan dalam cincin. Senyawa ini bersifat nonpolar, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam pelarut organik. 6 atom hidrogen yang terdapat dalam benzena ini dapat digantikan menjadi satu lebih atom hidrogen sehingga menghasilkan turunan benzena. Turunan benzena yang dihasilkan ini selanjutnya dapat digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya sebagai disinfektan, pembuatan zat berwarna, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada senyawa turunan dari benzena. Yang pertama itu ada klorobenzena. Klorobenzena atau fenilklorida adalah salah satu senyawa turunan benzena. Senyawa yang memiliki rumus C6H5Cl ini memiliki ciri-ciri berupa berwujud cair, tidak berwarna, berbau menyengat, dan tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam benzena, kloroform, dan eter. Klorobenzena biasanya digunakan dalam pembuatan fenol, anilin, DDT, pelarut cat, dan media pemindah panas. Yang kedua ada anilin. Anilin atau aminobenzena adalah turunan benzena yang memiliki sifat basa lemah, tidak berwarna, dan dapat berubah menjadi kuning coklat ataupun hitam jika terkena cahaya dan udara karena teroksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, anilin digunakan sebagai bahan dasar pembuatan warna dan obat-obatan serta bahan peledak. Nah, untuk yang ketiga itu senyawa fenol. Senyawa turunan benzena selanjutnya adalah namanya fenol. Senyawa ini termasuk senyawa aromatik yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat langsung dengan cincin benzena. Nah, fenol atau hidroksi benzena memiliki rumus kimia yaitu C6H5OH dengan karakteristiknya yang berbentuk padat, kristalin, tak berwarna, higroskopis, dan mudah larut dalam alkohol, eter, dan benzena. Senyawa turunan benzena ini sangat beracun, bahkan dapat melumpuhkan kulit jika terjadi kontak langsung dengan kulit. Biasanya fenol digunakan untuk disinfektan, pembuatan obat-obatan, bahan peledak, dan plastik. Nah, fenol juga dapat digunakan sebagai ya, seperti yang disebutkan tadi, disinfektan dan antiseptik karena memiliki aktivitas antimikroba yang bersifat bakterisida. Namun senyawa ini tidak bersifat sporisid. Nah, selanjutnya itu ada senyawa aspirin. Nah, aspirin atau asam asetila asam asetil salisilat sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan panas karena bersifat analgesik, antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Itulah mengapa aspirin sering digunakan sebagai obat pusing dan obat sakit gigi. Nah, aspirin juga eh, bisa digunakan sebagai obat untuk meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Obat yang juga dikenal dengan nama asam asetil aset asetisalisilat ini juga digunakan untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah sehingga menurunkan resiko terjadinya serangan jantung atau stroke pada penderita penyakit kardiovaskular. Dah. Nama saya Raffi Hernanda dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang asam salisilat dan TNT. Nah, yang pertama itu ada asam salisilat, yaitu asam salisilat merupakan turunan benzena yang tergolong asam karboksilat.
sehingga memiliki gugus karboksil min COOH. Nah, terus asam salisilat memiliki sifat beracun jika digunakan dalam jumlah besar, namun dalam jumlah kecil turunan benzena ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan antiseptik pada pasta gigi. Nah, yaitu selanjutnya ada TNT atau bisa disebut juga trinitrotoleon. Nah, TNT itu merupakan senyawa turunan benzena yang banyak digunakan sebagai bahan peledak karena sifatnya yang mudah meledak. Itulah mengapa senyawa ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Selanjutnya, biasanya TNT sering digunakan untuk kepentingan militer dan pertambangan. Penggunaan TNT secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan mengancam nyawa. Yang ketujuh ada nitrogen benzena. Nitrogen benzena memiliki rumus kimia C6H5NO2. Turunan benzena yang satu ini juga dikenal dengan nama lain yaitu nitrobenzol atau minyak mirbane. Nitrobenzena memiliki aroma seperti kacang almond dan bersifat beracun. Biasanya, turunan benzena ini digunakan sebagai pelarut dan bahan baku pembuatan anilina, serta digunakan dalam produk semir dan senyawa insulator. Yang kedelapan ada paracetamol. Sama seperti aspirin, paracetamol juga termasuk salah satu turunan benzena yang sering digunakan untuk mengobati pusing dan sakit kepala. Senyawa ini memiliki sifat analgesik dan antipiretik, serta mudah terlarut dalam etanol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Elizabeth. Saya dari kelas 12 IPA 4. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menyebutkan tata nama senyawa turunan benzena. Nama turunan benzena satu substituen. Contoh jika substituen yang terikat pada cincin benzena adalah bromin, satu buka kurung BR tutup kurung, maka penulisan tata nama senyawa turunan benzenanya adalah bromobenzena. Nama turunan benzena 2 substituen. Untuk 2 substituen, posisinya dapat diberi awalan orto atau O. Untuk posisi 1 dan 2 meta M. Untuk posisi 1 dan 3 dan para P untuk posisi 1 dan 4. Nama turunan benzena 3 substituen atau lebih. Untuk 3 substituen atau lebih, penggunaan awalan orto meta dan para tidak diharapkan lagi, tetapi posisi substituennya dinyatakan dengan angka untuk menunjukkan urutan prioritas penomoran. Berikut urutan prioritas penomornya: COH min SO3H min CHO min CN min OH min NH2 min R min NO2 min X. Terima kasih. Itu yang saya bacakan dari tata nama senyawa turunan benzena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok 6. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.